Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 6, kelompok Blackcurrant, akan mempresentasikan bagaimana cara kami membuat Smart Waste Collection Scheduling System menggunakan alur berpikir komputasional. Yang pertama adalah kami akan menggunakan pilar pertama dari 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama adalah decomposition, yaitu problem understanding. Masalah utama dalam kasus ini adalah tempat sampah kota sering penuh sebelum truk pengangkut datang, sehingga menyebabkan sampah meluap dan lingkungan menjadi kotor. Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem Smart Waste Bin dibagi menjadi beberapa modul. Dan di sini kami membagi menjadi 5 modul. Modul yang pertama adalah sensing modul. Untuk sensing modul, kami akan menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur tingkat kepenuhan tempat sampah. Dan modul yang kedua adalah monitoring modul, yaitu kami akan membuat sistem memeriksa level sampah secara berkala untuk memonitor seberapa penuh tempat sampah itu. Yang ketiga adalah decision modul. Decision modul adalah sistem yang menentukan apakah tempat sampah sudah mencapai batas penuh. Dan di sini kami menentukan batas penuhnya adalah 80%. Yang keempat adalah communication modul. Ini adalah sistem di mana si sistem akan memberikan informasi melalui komunikasi. Jika tempat sampah penuh, sistem akan mengirim sinyal ke truk pengangkut sampah. Dan yang nomor 5 atau modul terakhir adalah collection modul. Dari sini kita akan membuat sistem bagaimana truk sampah menerima notifikasi dan menjadwalkan pengambilan sampah tersebut. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalisa Atia. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pattern recognition-nya, di mana dalam sistem Smart Waste Bin terdapat 2 pola utama. Di bagian pattern 1, ada repetition-nya atau loop-nya. Jadi sistem terus memeriksa level sampah secara berkala. Contohnya, check bin level every 1 minute, di mana artinya sensor akan membaca data secara terus-menerus setiap 1 menit. Pada pattern 2 atau decision making-nya, di mana sistem akan membuat keputusan berdasarkan tingkat kepenuhan tempat sampah. Contohnya, di if fill level lebih dari kadar 80%, dan send notification to garbage truck. Jadi jika belum penuh, sistem hanya terus memonitor. Perkenalkan, saya Salsabila Radatul Ais. Di sini saya akan membahas bagian ketiga, yaitu data representasi dan abstraksi. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai data representasi. Nah, di sini data representasi kita susun dengan tabel agar bentuknya itu terstruktur. Nah, di sini ada beberapa variabel utama. Yang pertama itu ada fill level, yaitu presentasi kepenuhan tempat sampah. Kemudian ada threshold, yaitu batas maksimum yang kita tentukan, misalnya 80%. Kemudian yang ketiga itu ada bin status, yaitu untuk mengetahui status tempat sampah. Kemudian yang terakhir itu ada notification, yaitu untuk mengirim sinyal ke petugas atau sistem. Nah, dengan data representasi, sistem bisa mengetahui kondisi tempat sampah dengan jelas dan terorganisir. Nah, kemudian selanjutnya itu kita membahas mengenai abstraksi. Nah, di sini kita hanya fokus pada informasi yang penting untuk sistem seperti fill level, threshold, dan notification status. Nah, sementara itu, warna tempat sampah, merek sensor, dan bentuk tempat sampah yang dianggap tidak relevan karena tidak mempengaruhi cara kerja algoritma. Nah, dengan abstraksi ini kita bisa menyelesaikan masalah atau menyederhanakan masalah dengan jelas dan membuat sistem itu lebih efisien. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan kembali Jasmine Meswari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan juga flowchart yang kami gunakan dalam sistem kami. Jadi, algoritmanya sendiri kami memilih untuk menggunakan threshold based control algorithm, di mana algoritma ini hanya perlu membandingkan nilai yang kami miliki dengan batasan nilai tertentu. Nah, penjelasannya sendiri dalam sistem kami, batasan nilainya adalah ada di angka 80%. Maka,
kami hanya perlu membandingkan nilai yang dikirimkan oleh sensor dengan batasan tersebut. Kami memakai sistem ini karena dinilai sederhana dan juga efisien untuk kebutuhan kami. Nah, untuk flowchartnya sendiri diawali dengan start berbentuk oval, lalu juga ada input data yang kami ambil dari sensor berupa jejer genjang, lalu ada juga bentuk diamond yang menanyakan apakah nilai tersebut lebih atau sama dengan 80%. Jika iya, maka kami akan mengirimkan notifikasi kepada truk pengangkut sampah, dan jika tidak, maka kami akan langsung mengulang atau looping sistem tersebut. Nah, selanjutnya sistem tersebut akan diakhiri dengan N yang berbentuk oval. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode, big O complexity, dan juga test example. Nah, pseudocode-nya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Nah, jadi kurang lebih ini sama seperti flowchart, dimana kalau nilainya sudah melebihi 80%, maka kami akan melakukan pemanggilan kepada truk pengangkut sampah. Nah, untuk big O complexity-nya ada di angka 0N atau ON, dimana ini termasuk linear. Kenapa? Karena sistem melakukan pengecekan level sampai berulang kali selama sistem masih aktif. Selanjutnya, untuk test example-nya, jika nilai yang kami miliki ada di angka 85%, maka nilai tersebut akan secara otomatis dibandingkan dengan batasan kami, yaitu 80%. Jika sudah terdeteksi bahwa nilai di atas 80%, maka kami akan mengirimkan sinyal kepada truk pengangkut sampah, dan juga itu menjadi output dari sistem kami. Makasih.